Makhluk gaib atau bangsa lelembut biasanya memilih bermukim di bangunan-bangunan kuno yang sudah jarang digunakan beraktivitas manusia. Dan di lokasi-lokasi semacam itulah kerap kali bangsa gaib menampakkan wujudnya kepada siapapun yang kebetulan sedang berada di sana. Seperti yang terjadi di tempat penimbunan kayu atau TPK milik perhutani yang terletak di desa Sukerjo, kecamatan Kota Bojonegoro. Mulai dari genderuwo, hantu wanita menggendong bayi, pocong, jelangkung, ular raksasa, dan ratusan hantu berpakaian parlente seringkali menampakkan dirinya. Lokasi penimbunan kayu milik Perum Perhutani 2 KBM Pemasaran Kayu Jatim 2 Bojonegoro ini luasnya mencapai 48 hektar. Sebagian besar tempat ini hanya lahan kosong dengan ratusan atau bahkan ribuan kayu bertumpukan. Namun lokasi TKP terlihat rimbun dengan adanya puluhan pohon besar yang berdiri kokoh mengitarinya. Di tengah lokasinya terdapat 6 blok bangunan yang semuanya membujur dari selatan ke utara. Blok paling depan dengan dinding tembok tebal menghadap ke barat itu biasanya digunakan sebagai perkantoran dan pusat transaksi jual beli kayu. Sedangkan beberapa blok di belakangnya sebagian hanya berdiri dengan cegah kayu atau atap genting yang tanpa ada temboknya. Yang paling angker adalah blok 5. Gudang itu adalah pusat keberadaan makhluk halus, mulai dari genderuwo, pocong, dan berbagai jenis hantu lainnya, kata Purwanto, warga Sukerjo sambil menunjuk sebuah gudang kosong yang mulai rapuh dengan kondisi atapnya dipenuhi semak belukar. Purwanto mengatakan sudah banyak sekali warga yang melihat penampakan dari gudang tersebut. Bahkan hantu-hantu itu bukan hanya muncul malam hari saja, tapi siang hari juga tak jarang warga yang pernah melihatnya. Kalau saya sendiri pernah beberapa kali melihat penampakan seorang wanita yang berjalan mondar-mandir di sekitar gudang itu dengan menggendong anak kecil. Namun beberapa warga lain juga ada yang pernah melihat adanya penampakan genderuwo, pocong, dan ular raksasa. Bahkan sempat ada seorang penjual sayur yang melihat ada pesta pernikahan besar dengan dihadiri ratusan orang berpakaian parlente seperti mengenakan jas, dasi, dan sebagainya. Tapi begitu didekati ternyata tidak ada apa-apa. Penjual sayur tersebut bukan warga setempat, tapi sejak dia melihat penampakan pesta hantu itu sampai sekarang tidak pernah muncul lagi. Mungkin karena ketakutan atau kenapa saya sendiri tidak tahu, ujar Bono, juga warga desa Sukerjo yang tinggal di sekitar TPK. Bono sendiri mengaku belum pernah lihat sendiri keberadaan makhluk-makhluk gaib itu, tapi sebagian orang yang biasa berada di TPK Bojonegoro untuk membantu proses jual beli kayu, dirinya kerap sekali mendapati cerita tentang keberadaan hantu-hantu di TPK tempatnya bekerja tersebut. Kendati begitu, selama ini hantu-hantu tersebut tidak pernah mengganggu warga maupun para pekerja TPK Bojonegoro. Karena itu, Bono atau warga lainnya menganggap biasa saja semua misteri hantu tersebut. Memang, saat malam hari jarang sekali ada warga yang berani lewat sekitar TKP sendirian. Tapi, setahu saya tidak pernah ada warga atau petugas TPK yang diganggu oleh penampakan makhluk halus tersebut. Paling-paling, mereka hanya melihat sebentar terus menghilang begitu saja. Salah satu mandor di TPK Bojonegoro juga membenarkan semua cerita tersebut. Namun, ia dan rekan-rekannya merasa tidak pernah terganggu oleh keberadaan ratusan makhluk gaib itu. Dirinya memaklumi semua itu karena TPK Bojonegoro memang sudah berdiri sejak zaman Jepang. Memang ada, tapi mending kita cuekin saja, yang penting tidak mengganggu.